Berdasarkan data WHO, lebih dari 700.000 orang meninggal akibat bunuh diri setiap tahun. Di Indonesia, data dari Polri menunjukkan bahwa angka kematian akibat bunuh diri pada 2023 meningkat menjadi 1.350 kasus, dari 826 kasus pada tahun sebelumnya. Kembali di Selamat Siang Indonesia. Upaya seorang wanita bunuh diri dengan berupaya melompat dari jalan layang berhasil digagalkan warga. Diduga wanita yang merantau ke Lampung ini mengalami depresi. Percobaan bunuh diri pagi ini, perempuan. Peristiwa percobaan bunuh diri ini sempat direkam warga dan viral di media sosial. Dalam rekaman video nampak seorang wanita muda berupaya melompat dari atas jalan layang Sultan Agung Bandar Lampung dengan ketinggian 15 meter Selasa siang. Sejumlah pengendara sepeda motor yang melintas sontak berupaya mencegahnya. Bahkan aksi percobaan bunuh diri ini nyaris tak terselamatkan. Warga terus berupaya mencegah sehingga dapat menghentikan upaya percobaan bunuh diri. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, selamat pagi. Waalaikumsalam, pagi. Ya, bagaimana Ibu kabarnya hari ini? Saya merasa kurang tenang hari ini. Akhir-akhir ini saya merasa banyak sekali masalah yang mengganggu di pikiran saya. Saya merasa tidak tenang. Ya, baik ya Bu. Sebelumnya, perkenalkan saya Prasira Ibu yang bertugas di pagi ini dari jam 8 sampai jam 2 siang ya Bu. Jadi Bu, di sini saya akan mendampingi Ibu selama Ibu berada di ruangan ini. Dan tujuan saya itu Ibu untuk membantu Ibu menjadi lebih rileks dan tenang Bu. Sebelumnya, Ibu boleh sebut namanya? Saya Angel. Oke, dengan Ibu Angel ya. Jadi Ibu, saya ingin bertanya apakah Ibu merasa cukup nyaman berada di ruangan ini Ibu? Ya, lumayan nyaman. Oke Bu. Jadi Bu, di sini kita akan berbicara selama 30 menit Ibu di ruangan ini tentang perasaan dan pikiran Ibu akhir-akhir ini Ibu. Apakah Ibu bersenang hati untuk berbicara di ruangan ini Ibu? Iya, bersedia. Oke, baik. Ibu bisa ceritakan mengapa Ibu mengalami pikiran untuk ingin mengakhiri hidup Ibu? Akhir-akhir ini saya merasa banyak sekali masalah yang mengganggu di pikiran saya. Saya merasa semua orang meninggalkan saya. Saya merasa sendirian, tidak ada yang peduli dengan saya. Saya merasa tidak ada tempat untuk bercerita. Jadi buat apa lagi saya hidup kalau misal saya menjalani hidup ini juga sendirian, tidak ada yang peduli. Jadi saya merasa selalu ingin mengakhiri hidup saya. Baik Bu. Kalau Ibu ada pikiran seperti itu, apa yang Ibu lakukan? Biasanya saya hanya merenung sendirian di kamar, meratapi semua masalah di hidup saya, kenapa orang-orang meninggalkan saya, ya seperti itu. Apakah Ibu ada niatan untuk langsung mengakhiri hidup Ibu dengan benda-benda tajam Ibu seperti itu? Kalau tindakan langsung mungkin belum pernah, Ibu, tapi kalau pikiran untuk melakukan itu sering sekali ada di pikiran saya. Saya selalu merasa ingin rasanya melukai diri saya sendiri untuk mengakhiri hidup saya. Saya mengerti ya Bu, perasaan Ibu yang ditinggalkan dan terbebani masalah Ibu. Memang ini kondisi Ibu yang sangat berat. Dari cerita Ibu yang saya dengarkan, itu Ibu mengalami berisiko untuk bunuh diri ya Bu. Risiko ini bisa muncul Ibu karena memang dari putus asa, depresi, tidak ada dukungan keluarga, dan merasa sendirian tanpa dukungan Bu. Kemudian semua hal ini wajar membuat seseorang untuk merasa ingin menyerah Bu. Tapi Ibu tidak usah khawatir karena di sini saya akan menemani Ibu dan membantu Ibu menjadi lebih tenang dan rileks Bu. Bagaimana Ibu perasaan Ibu setelah bercerita? Ya, saya merasa lebih tenang meskipun saya merasa masih ada pikiran yang mengganggu di dalam pikiran saya, membuat saya masih merasa belum
cukup tenang. Baik ya Bu, saya tahu. Tapi Ibu, kalau Ibu harus tahu, pikiran itu bukan kelemahan Ibu, tapi tanda bahwa Ibu sedang mengalami emosional yang sangat berat, Bu. Kemudian di sini saya akan membantu Ibu satu cara, yaitu teknik relaksasi. Di mana Bu, nanti saya mencontohkannya, kemudian Ibu mengikuti saya, Bu. Pertama itu kita tarik nafas, Bu, secara perlahan melalui hidung, kemudian kita tahan selama 4 detik, kemudian kita hembuskan melalui mulut, Bu. Coba mari kita Bu lakukan 1, 2, 3. Tahan, kemudian hembuskan, Bu. Bisa Ibu ulangi. Baik ya Bu, setelah berbicara dan mencoba teknik relaksasi tadi, bagaimana perasaan Ibu setelah melakukan relaksasi tadi, Bu? Setelah melakukan relaksasi, saya merasa jauh lebih tenang dari sebelumnya. Saya melihat Ibu sudah mau juga membuka cerita Ibu dengan saya, kemudian mengikuti latihan tadi dengan baik. Itu suatu kemajuan sangat bagus, Bu. Ibu sudah cukup terbuka dengan saya, Bu. Kemudian untuk rencana kedepannya Ibu, dari pihak Ibu, mungkin kalau di rumah ketika Ibu ada pikiran untuk hal-hal yang tidak diinginkan, Ibu boleh melakukan relaksasi nafas dalam tadi, Ibu. Kemudian dari Ibu, jika Ibu mengalami masalah atau ingin bercerita, Ibu mungkin boleh langsung ke saya, Bu, karena saya selalu siap untuk mendampingi Ibu. Kemudian terima kasih ya Bu, karena sudah mau berbagi cerita dengan saya. Sampai jumpa di waktu yang ditentukan ke depannya nanti, Bu. Baik, saya mengucapkan terima kasih karena ya setelah bercerita saya merasa jauh lebih tenang dan saya juga merasa jauh lebih dihargai. Iya Bu, makasih ya Bu.